Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, semoga teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala selalu berada di lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Ini hadis ditulis oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawi, hadis pertama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa hadis ini menjadi sepertiga agama Islam. Mengapa demikian? Imam Ahmad mengatakan bahwa karena agama Islam terbagi menjadi tiga. Yang pertama tentang hati, amalan tentang hati. Yang kedua amalan tentang lisan, dan yang ketiga amalan tentang pekerjaan jawahir. Dan salah satu hadis ini mencakup dari tiga bagian tersebut, yaitu amalan tentang hati. Hadis ini mengatakan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, mengatakan an Amirul Mukminin Abi Hafsin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Amirul Mukminin Abi Hafsah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal seorang hamba itu tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seorang hamba itu akan mendapatkan sesuatu dari apa yang dia niatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan contoh kepada kita. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada umatnya, memberikan kaidah, setelah itu memberikan contoh. Rasulullah mengatakan faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah, bepergian atau berpindah untuk niat kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, bahwasanya hijrahnya itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melanjutkan lagi, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang berhijrah untuk dunia aw imra'atin, atau perempuan, barang siapa berhijrah untuk dunia atau perempuan yang kihuha, yang ingin dia nikahi. Berhijrah bepergian niatnya hanya untuk dunia, niatnya hanya untuk menikahi seorang perempuan, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka pahalanya dia akan mendapatkan pahala seperti apa yang dihijrahkan. Begitu, seperti apa yang dia niatkan sebelumnya. Dia berhijrah hanya untuk ke dunia, dia berhijrah hanya untuk menikahi seorang perempuan, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan sebelumnya. Beda dengan contoh pertama yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang barang siapa yang berhijrah untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan, hijrah untuk Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Begitulah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Menurut hadis ini, mayoritas ulama mengatakan bahwa hadis ini merupakan sepertiga dari Islam. Mengapa demikian? Mengapa mengatakan bahwa hadis ini merupakan sepertiga dari Islam? Imam Baihaqi ini mengatakan bahwa karena amal ibadah seorang manusia itu menjadi tiga bagian. Yang pertama amal ibadah lisaniyah, lisan. Yang kedua amal ibadah jauhariyah, tentang pergerakan. Dan yang ketiga amal ibadah kolbiyah, amal ibadah dari hati. Dan hadis ini mencakup salah satu dari tiga tersebut, yaitu amal ibadah hati. Karena niat itu tergantung dari apa yang kita niatkan dalam hati. Itulah mengapa mayoritas ulama mengatakan bahwa hadis ini sepertiga dari agama Islam. Imam Ahmad mengatakan bahwa ilmu itu terdiri dari tiga kaidah besar ilmu. Imam Ahmad adalah salah satu empat mazhab yang terakhir. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa ilmu itu terdiri dari tiga kaidah. Yang pertama hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Hadis yang pertama tadi, sesungguhnya amal ibadah itu tergantung dari niatnya. Terus yang kedua
Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal al halalu bayyin wal harama bayyin. Al halal itu jelas dan haram itu jelas. Kaidah yang ketiga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, yang artinya barang siapa yang melakukan sesuatu amalan, perbuatan ibadah yang tidak ada landasannya dariku, maka itu akan tertolak. Itulah 3 landasan ilmu yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Insyaallah kita akan melanjutkan hadis kita. Hadis kedua dari kitab Al-Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Imam Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.